Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan belajar suatu bahan baru yaitu tentang polinom. Polinom itu apa ya? Polinom itu adalah suku banyak. Di video kali ini kita akan belajar pengenalan bentuk polinom dan juga nilai dari suatu suku banyak atau polinom. Jangan lupa untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Nyalakan tombol loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Dan di sebelah kanan atas seperti biasa kakak akan kasih link kumpulan video tentang polinom atau suku banyak ini sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Nah, kita akan belajar mengenai polinom. Suku banyak atau polinom adalah suatu bentuk bangun aljabar yang terdiri dari banyak suku ya. Jadi sebetulnya kalau kita punya suatu bentuk bangun aljabar terdiri 5 suku atau 4 suku atau 3 suku, itu sudah kita sebut sebagai suku banyak atau polinom. Secara umum bentuknya akan seperti ini, di mana kita punya AN kali X pangkat N ditambah dan seterusnya sampai A1 dikalikan X pangkat 1. Maksudnya apa? Maksudnya N ini adalah nanti pangkat tertinggi dari si variabelnya, kemudian dia akan turun terus karena mereka biasanya akan ditulis dalam bentuk pangkat turun. Sebagai contoh di sini kakak punya bentuk 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah 5x dikurang 7. Ini adalah suatu bentuk dari polinom atau suku banyak. Dimana kalau kita lihat pangkatnya turun ya lama-lama pangkat 1, bahkan ada yang pangkat 0 x-nya. Yang di sini kita sebut sebagai pangkat 0 ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari bentuk polinom ini. Yang pertama adalah derajat. Derajat dari suatu polinom adalah pangkat tertinggi dari variabelnya. Dalam hal ini kita punya variabelnya adalah x. Nanti polinomnya bisa aja multivariabel, ada xy, xyz dan sebagainya. Tapi nanti untuk beberapa pelajaran di bab ini kita hanya belajar untuk variabelnya satu saja ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari contoh yang kakak kasih di atas, maka derajat dari polinom ini itu adalah 4 ya, derajatnya 4. Dapat dari mana? Dari pangkat paling tingginya. Ingat-ingat ya derajatnya, nanti karena kita akan ada suatu dalil yang namanya dalil sisa, di mana itu akan berkaitan dengan derajat dari si polinomnya. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien itu adalah bilangan real di depan suatu variabel atau sukunya ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, untuk sukunya, kita punya beberapa suku ya. Kita punya si 3x pangkat 4. Nanti kita punya koefisiennya. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Suku berikutnya kita punya si negatif 2x pangkat 3 dan koefisiennya negatif 2 ya. Jadi negatifnya tetap ikut. Nah, suku berikutnya kita punya x kuadrat. Ini nggak ada apa-apa, berarti koefisiennya adalah 1. Kemudian kita punya 5x positif, berarti ini koefisiennya adalah positif 5. Nah, si 7 ini itu juga sebut sebagai suku nih, suku tanpa variabel sehingga kita bilang dia sebagai konstanta ya. Nah, ini adalah suku terakhirnya yaitu adalah negatif 7 ya. Dia tidak ada koefisien lagi karena dia sudah berbentuk si tanpa variabel. Koefisien itu bisa kita bilang si min 7 itu sendiri. Oke, itu adalah bentuk umumnya dari suatu polinom. Jadi ada derajatnya, ada koefisiennya, ada konstantanya. Nah, nilai suatu polinom. Karena mengandung suatu variabel, maka bentuk suku banyak ini bisa dinyatakan dalam suatu fungsi. Contoh, tadi kita punya bentuk suku banyak seperti ini, maka dia bisa dituliskan sebagai suatu fungsi fx. Karena dituliskan sebagai suatu fungsi, maka kita bisa mencari nilai dari fungsi suku banyak dengan cara mensubstitusi nilai x dengan suatu bilangan real ya. Jadi kita bisa katakan, oh nilai suku banyak ya untuk x misalkan ya. Untuk x sama dengan 1. Nah, berarti nanti ini fx kita ganti 1. Berarti kita punya 3, x diganti 1 pangkat 4, dikurang 2, ini diganti 1 pangkat 3, ditambah 1 pangkat 2, ditambah 5 dikali 1 dikurang 7 ya. Berarti kita punya di sini ya, itu adalah 3 ya, ini kan dipangkatin 4 tetap 1, kurang 2, tambah 1, tambah 5, dikurang 7, kita punya nanti hasilnya ternyata itu adalah 0.
Nah, berarti untuk untuk X sama dengan 1, maka nilai dari suku banyaknya atau F1-nya itu adalah 0. Atau kita bisa bilang juga bayangan, nah ya, sama seperti pada fungsi ya. Bayangan dari 1 pada fungsi polinom ini itu adalah 0 ya. Nah, tetapi hati-hati ya kalau kita mensubstitusi dengan suatu bilangan negatif ya. Sebagai contoh, kalau kita mau hitung F-2, berapa ya nilai polinom ini untuk negatif 2? Maka kita punya 3 dikalikan negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, penulisannya harus seperti ini supaya mengurangi kesalahan dalam menghitung tanda positif dan negatif. Dikurang 2 dikalikan negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, ini nanti beda nih ya. Ditambah negatif 2 dipangkatkan 2. Ditambah 5 dikalikan negatif 2 dikurang 7. Nah, ini kalau kita hitung, kita punya 3 di sini dikalikan dengan positif 16 ya, karena negatif dipangkatin 4 jadi positif. Dikurang 2 dikalikan, nah ini jadi negatif 8 ya, negatif dipangkatkan 3 itu negatif. Ditambah, ini kita punya positif 4. Nah, ini tinggal langsung dikaliin aja, berarti negatif 10 dikurang 7. Berarti kita punya di sini 48 ya, ini ditambah dengan 16 ditambah 4, nah dikurang 17. Berarti kita punya hasil akhirnya 51. Nah, itu dua materi yang kita bahas di kali ini. Kita sekarang akan coba beberapa contoh soal ya. Soal yang pertama kita akan bahas untuk yang A dan B saja. Untuk yang C ini bisa jadi latihan ya buat kalian di rumah. Nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk yang A kita punya ya, kita disuruh menuliskan variabel, derajat, suku, dan koefisien dari masing-masing suku. Untuk variabelnya jelas kita punya X saja untuk yang A. Nah, untuk sukunya, untuk derajat kita tinggal lihat ya untuk yang paling besar, berarti derajatnya adalah 4. Sukunya apa? Kita akan cek di sini, kita juga punya untuk koefisiennya. Untuk suku 3X pangkat 4, koefisiennya positif 3. Untuk suku 10X pangkat 3, koefisiennya 10 plus 10. Untuk suku negatif 5X pangkat 2, koefisiennya negatif 5. Untuk suku 1/4X, koefisiennya 1/4. Jadi boleh ya pecahan ya. Dan untuk suku positif 4, ya dia adalah si positif 4 sendiri. Nah, untuk yang B. Untuk kita lihat berarti untuk variabelnya ada X dan Y ya, karena ada 2 variabel. Untuk derajatnya. Nah, untuk derajat kita punya 5 karena yang paling tinggi X dan Y-nya juga 5 gitu ya. Nanti kalau misalkan X dan Y-nya berbeda, kita ambil yang paling tinggi ya, itu menjadi derajatnya. Oke, sekarang kita cek untuk suku dan untuk koefisiennya. Untuk sukunya, yang pertama kita punya X pangkat 5, Y pangkat 5. Ini bukan yang nggak ada ya koefisiennya, ini adalah positif 1 ya. Kalau punya negatif 2X pangkat 4, Y pangkat 3, ini berarti koefisiennya negatif 2. 3X pangkat 3, Y pangkat 2, kita punya positif 3. Kemudian negatif 10X Y kuadrat, kita punya koefisiennya negatif 10. Negatif 4X kita punya negatif 4, positif 3Y kita punya positif 3, dan yang terakhir koefisiennya, konstantanya yaitu negatif 10 ya. Gampang ya. Yang C coba dibuat dan coba kerjakan di kolom komentar jawabannya apa. Sekarang kita latihan sedikit contoh soal untuk menentukan nilai dari suatu suku banyak ya. Kita punya suku banyak fx dinyatakan sebagai suatu fungsi seperti ini. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 2. Yang A, kita disuruh mencari nilai untuk X sama dengan 3. Nilai fx untuk X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tuliskan dulu rumus dari si fx-nya. Tapi kalau sudah bisa, boleh langsung. Sekali lagi berhati-hati kalau ketemu yang X-nya negatif ya. Nah, ini dikalikan X dikurang 2. Jadi kita bisa 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 pangkat 2 tambah 4 dikali 3 dikurang 2. Berarti kita punya 27 dikurang 27 ditambah 12 dikurang 2, kita punya jawabannya 10. Nah, untuk yang B-nya, nah kita bisa cek nih ya. Sama, kalau kalian masih bingung boleh tuliskan dulu X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 2. Berarti kalau F negatif 2, berarti X-nya negatif 2. Negatif 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali negatif 2 dikurang 2.
Maka kita punya di sini negatif 8 dikurang 3 dikali 4 ya, ditambah 4 dikali negatif 2. Oh, ini bisa kita hitung langsung. Menjadi negatif 8 dikurang 2 ya. Maka kita punya negatif 8 dikurang 12 dikurang 8 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 30 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kakak punya satu soal lagi. Ya, ini untuk soal nomor 3, mencari nilai suku banyak untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Suku banyaknya ada yang di atas ya, jadi sedikit lebih berbeda dibandingkan yang nomor 2. Jadi ada 2 soal yang bisa kalian coba dan nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.